Selamat pagi pemirsa RCTV, apa kabarnya Anda di hari ini? Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah berlibur dengan keluarga Anda di rumah karena hari ini adalah hari libur nasional kenaikan Isa Al-Masih ya, sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, sarapan pagi. Kemudian untuk Anda yang ingin ke tempat rekreasi keluarga karena hari ini adalah hari libur, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini walaupun lengang, Anda pemirsa harus tetap waspada, harus tetap berkonsentrasi penuh dan jangan lupa mematuhi peraturan berlalu lintas. Dan pemirsa, Anda bisa untuk terus mengakses informasi-informasi, baik informasi di sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com ya. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa berkaitan dengan perempuan dan politik. Nah, ini pemirsa bagaimana kiprah perempuan di politik saat ini ya. Nanti di pagi hari ini saya hadirkan ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ya, dari Dapil Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu. Ini pemirsa. Kemudian juga saya hadirkan nanti ada akademisi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC, dan juga ini pemirsa pengamat komunikasi ya, bagaimana tentang kiprah-kiprah perempuan dalam gelanggang politik ya. Dan setiap dapil tentunya bukan hanya untuk di DPR RI, DPR provinsi, namun juga setiap dapil di kabupaten kota juga ini harus menyertakan perempuan ya, terutama untuk pencalonan. Nah, ini yang biasa disebut dengan affirmative action pemirsa. Nah, bagaimana nanti pendapat baik dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian juga akademisi UMC, ini berkaitan dengan perempuan yang dicalonkan oleh partai politik terutama di setiap dapil. Apakah ini hanya sebagai pelengkap, sebagai bunga-bunga politik ya. Nah, ini nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Kemudian bagaimana cara untuk menumbuhkan agar perempuan yang aktif di belantara politik ini memiliki kemampuan pemirsa. Bukan hanya sebagai jika saya meminjam orang Cirebon itu hanya untuk jejeg-jejeg saja ya, untuk pas. Misalnya ada 50 kursi, ada perempuannya jadi pas 50. Nah, nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber pemirsa di pagi hari ini. Dan saya kenalkan dulu di sebelah saya, ini ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ya. Kemudian juga aktif juga ini pemirsa mengeluarkan statement-statement ya, terutama ini pemirsa baik di berbagai media massa terutama. Nah, di sebelah saya pemirsa ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ada biasa karib disapa dengan Mbak Ning ya, Hajah Yuningsi MM. Selamat pagi Mbak Ning. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mbak Ning? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, terima kasih nih Mbak Ning sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mbak Ning ini pemirsa ada pengamat komunikasi politik dan juga akademisi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, ada Mbak Ida Riaini MIKOM. Selamat pagi Mbak Ida. Assalamualaikum. Apa kabarnya Mbak Ida? Alhamdulillah baik. Oke, ini masih dalam suasana Sawal ya, bulan Sawal minal aidin wal faizin nih Mbak Ida, Mbak Ning gitu ya. Oke, terima kasih nih sudah pada menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung, Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Anda bisa 0231482138 atau pemirsa bisa mengirimkan pesan pendek atau SMS dan juga ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Mbak Ning dulu nih, Mbak Ning. Mbak Ning kan berangkat dari DPRD Kabupaten Cirebon ya. Kemudian juga di DPRD Kabupaten Cirebon muncul juga ini serikandi politik lah ya. Perempuan-perempuan yang aktif di dunia politik ya, terutama ini dari setiap partainya. Mbak Ning, pendapat Mbak Ning tentang perempuan yang aktif di dunia politik. Silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Habib, Mbak Ida,
pemirsa semua yang ada di rumah, karena ini masih bulan Syawal, sebelumnya saya nanti sebelum menyampaikan statement-statement yang diinginkan oleh Mas Apip, yang tentunya berbagi info untuk masyarakat di hari libur ini, sehat-sehat semua. Amin. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masih di bulan Syawal ya. Betul, karena mungkin saya orang yang belum ketemu langsung dengan person-personnya, tapi saya yang banyak sekali menyampaikan pendapat-pendapat, statement-statement, barangkali ada hal-hal yang menyinggung perasaan teman-teman pemirsa, saya mohon dimaafkan ya. Baik, Mas Apip, ini sudah tahun 2022. Sebentar lagi 2024, artinya kalau ini sudah kampanye tipis-tipis nih. sudah kampanye tipis-tipis. Kampanye tipis-tipis. Kalaupun memang menurut saya 2022 ke 2024 itu bukan waktu yang pendek, panjang, sangat pendek. 1 bulan, 1 tahun setengah ini harusnya konkretnya 1 tahun setengah. Ya, artinya karena ini hak untuk semua warga negara, sebagaimana mungkin yang disebutkan di undang-undang, warga negara itu ada perempuan dan ada laki-laki. Pokoknya ini amanat undang-undang, amanat undang-undang. Amanat undang-undang. Ya, artinya perempuan tidak hanya bisa berpartisipasi, sekarang undang-undangnya itu kan harus. Jadi kalau yang didengungkan 30% perempuan itu. Ini kita tidak hanya bangga nanti di kuantitas, juga kualitas. Harus kualitas ini yang terpenting supaya tadi yang disampaikan Mas Apip, saat kita sudah ditempatkan sebagai calon anggota legislatif nanti di 2024 ini harus terpilih gitu kan, ya karena kualitasnya. Nah, untuk kualitas ini kita perempuan harus terus meningkatkan SDM kita gitu. Jadi 30% tidak hanya nanti didorong-dorong oleh teman-teman laki-laki harus menempatkan, karena jujur memang aturan sekarang masih tetap. Manakala dapil itu pamannya masih tetap, jadi harus 100% Baida ya, tidak 120 lagi, tidak 100. Kalau dulu kan 2009 itu semua partai politik harus menempatkan calegnya 120% dari kursi yang ada. Begitu 2014, 2019 harus 100%. Jadi kalau seperti saya contohkan di Jabar dulu ya, di Jawa Barat. Jabar 12 ini kan ini ada 12 kursi. Tadinya 11, nambah 1 kursi. Kabupaten Cirebon, Indramayu ya 12 kursi. Harus 12 kursi ini, 12. Berarti semua partai itu harus menempatkan calegnya 12 orang. 12 orang. Setiap partai politik? Setiap partai, makanya kan jumlahnya berapa gitu kan. Banyak sekali kemarin yang ikut kan peserta ada 10 partai politik. Berarti harus 120 nih di sini dari semua partai. Dan dari 120 itu, dari 100% caleg 12 orang itu 30%-nya harus perempuan. Ya, 30%. Hitungnya kita mudah. Kalau 12 kita mudah. 30% berarti 4. Harus 4 perempuan itu. Kalau di setiap partai politik. Iya, harus di dapil ini harus 4 perempuan. Kalau tidak 4 perempuan, tidak 30% bisa gugur. Nah, makanya kemarin kan kejadiannya mungkin awal-awal gitu kan. Ya bukan awal sebenarnya dari 2014. Akhirnya main ambil kan. Ya, yang penting lengkap. Ada 4 gitu ya. Nah, ini nih, teman laki-laki itu kan di partai politik mengambil pokoknya secepatnya harus. Jadi penting daftar aja katanya. Banyak sekali, bukan hanya mungkin di PKB lah saya. Saya kaget, 4 orang memang betul di saya. Tapi saya kok nggak kenal ya perempuan-perempuannya siapa. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Bekasi. Artinya ditempatkan di dapil 12, Jabar 12. Kalau perempuan hanya ditempatkan kuantitasnya Mbak Ida ya, bukan kualitasnya ini, kuantitas. Bagaimana mau kenal dengan masyarakat dapilnya? Masyarakatnya juga kan sama loh, siapa? Jadi memang secara pribadi saya diuntungkan. Ya, karena yang kenal dengan Mbak Nining saja. Iya, 2019 itu ya. Terutama perempuan-perempuan. Kalau mungkin saya ya yang dominan memang Kabupaten Cirebon. Yang lain ada yang dari Bekasi, ada yang dari siapa ini yang ditempatkan kalau di sini? Kuningan agak mending, ada yang di Bandung. Karena memang partai semua cepat berjibaku. Yang penting ada perempuan. Saya tidak mau kami ya, mungkin perempuan sekarang tidak. Yang penting gugur kewajiban ya. Ya, sekarang tidak mau lagi seperti itu. Jadi
ini kan jelas keterpilihannya ini nanti jauh karena kenal masyarakatnya juga kan enggak memberi kontribusi apapun belum masyarakat belum gimana, jadi akhirnya kan ada sudah kita pilih yang sudah kenal, terutama mungkin teman-teman perempuan karena adalah ini pasti yang memilih Baning juga banyak perempuan lagi. Saya itu 2009 hampir 70% perempuan. Kalaupun kan, memang pasti tahu kata teman-teman laki-laki sudah langsung mengiyakan kalau Mbak Ning itu dari jumlah sekian ribu yang milih 70% perempuan. Karena memang kan mereka pada bilang artinya dan memang saya juga awal itu waktu pemula, tapi begitu 2014 teman-teman juga kan melihat kinerja kita. Kata orang itu terlihat baik atau tidaknya saat kita manggung di panggungnya Mbak Ida gitu. Jangan sampai nanti ini juga ke teman-teman perempuan begitu manis-manis mau mencalonkan, setelah mencalonkan jauh nanti dibilang punya penyakit amnesia. Saya seperti itu gitu. Baik, oke Mbak Ning ya. Oke, tahan dulu dan saya ke Mbak Ida nih ya sebagai akademisi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon dan kebetulan juga ini sebagai pengamat komunikasi politik ya Mbak Ida. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Ning tadi ya, Mbak Ning pendek kata menginginkan bahwa perempuan ini harus bangkit. Perempuan bukan hanya sebagai pelengkap saja ya, komplementer saja, tetapi juga perempuan juga harus memiliki kualitas diri ya, bukan hanya sebagai bunga-bunga politik lah ya. Dalam bahasa saya sebagai pelengkap, sebagai penghias saja. Menurut Mbak Ida seperti apa perempuan di gelanggang politik ini? Silakan. Baik. Terima kasih Mas Afif, Mbak Ning, betul sekali ya pemirsa semuanya. Jadi saya sepakat ya bahwa tadi 30% keterwakilan perempuan itu tidak hanya karena memang perempuan harus ada di sana gitu, tapi ada prinsip kesetaraan itu kan sebenarnya partisipasinya juga dilihat dari kualitas, dari kemampuan gitu kan. Makanya memang sekarang kita tahu per 2019 kemarin di parlemen itu kan Indonesia menempati peringkat yang ke-7 di Asia Tenggara gitu. Jadi masih cukup rendah Bu. Masih cukup rendah. Gitu. Jadi makanya sebenarnya kalau kita mau sejajarkan dengan beberapa negara nggak usah jauh-jauh tapi di kawasan sekitar tetangga saja gitu kan. Berarti harus ada peningkatan kapasitas gitu kan untuk para perempuan yang ingin aktif di politik, dan memang itu harus dipersiapkan sejak dini, sejak usia mereka sudah bisa memilih usia 17 tahun gitu ya, dengan peningkatan aspirasi dan juga peningkatan kualitas juga gitu seperti itu kan, seperti itu. Jadi saya pikir memang tadi gitu ya ada kesempatan yang lebih luas, kemudian juga jika memang para perempuan itu punya kesempatan untuk tampil di ranah publik, kemudian juga mungkin ada peran-peran lain dalam bidang sosial, kemasyarakatan atau apapun gitu, itu sebenarnya punya kans ya, punya peluang juga untuk bisa dipilih, kemudian juga bisa dipercaya untuk menjadi wakil dari perempuan itu sendiri gitu kan, seperti itu. Jadi wakil dari perempuan betul. Jadi salah satunya mungkin memberi ruang-ruang yang lebih luas di berbagai macam bidang, karena memang parlemen itu kan berbagai macam bidang sudah juga, diberikan gitu. Ruang itu gitu Mbak Ida ya. Mbak Ning ya, ini ruang sudah terbuka nih 30% setiap dapil lagi ya. Nah iya kan, jadi ini perempuan harus bagaimana memanfaatkan. Tapi tahan dulu nih ya Mbak Ida dan juga Mbak Ning, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda pemirsa, silakan Anda bisa bergabung, bisa berinteraktif langsung di 0231482138 ya. Pemirsa juga bisa memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Silakan, saya sudah membuka Anda pemirsa untuk berinteraksi langsung. Saya kembali ke Mbak Ida ya. Mbak Ida tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya ini kan sudah dibuka nih ruang ini ya. Kemudian juga ini amanat undang-undang juga. Nah, bagaimana perempuan memasuki relung-relung yang tadi saya sebutkan itu, relung politik ini ya. Iya kan sudah dibuka nih. Ya, jangan sampai ini lagi-lagi masyarakat disuguhkan di dapilnya ini saya tidak kenal dengan perempuan ini, saya tahu hanya ini dari keempat itu kan pasti nih, karena kelihatan bahwa partai ini asal comot, yang penting tidak gugur, memenuhi kuota 30%. Betul. Mbak Ida. Ya, baik. Sebenarnya kan kalau kita lihat perempuan yang punya kapasitas itu cukup banyak, Mas. Kemudian juga tadi kesempatan juga dibuka. Mungkin kalau kita tanya ke Mbak Ning,
perempuan yang aktif di partainya Mbak Ning itu kan juga banyak ya Mbak ya. Nah, tapi apakah setiap ada pendaftaran calon anggota legislatif gitu ya, diberikan kesempatan kepada mereka yang berkualitas seperti itu gitu kan? Bisa jadi mungkin ketika dipasang nama-nama bisa jadi mungkin juga yang tadi ya yang berkualitas tidak dapat kesempatan, bisa jadi seperti itu karena kan kita tiap partai itu punya mekanisme yang cukup unik kalau saya lihat gitu kan, seperti itu. Dan yang menetapkan bahwa siapa di nomor urut berapa juga mungkin bisa jadi bukan para perempuan yang aktif di politik itu, tapi para elit politik di wilayahnya masing-masing gitu, seperti itu gitu. Jadi kesempatan dibuka, cuma nanti mainnya kan di situ. Siapa yang masuk, siapa yang ada di nomor urut berapa gitu kan. Ada di nomor sepatu gitu ya. Iya kan? Mungkin kayak nomor, gitu juga nomor gitu kan. Jadi nomor 2 gitu ya. Memang ya lebih fair, lebih terbuka gitu kan kalau misalnya memang perempuan lebih diberikan kesempatan. Kemudian juga kalau saya lihat memang ada terkait dengan negara berkembang ya, maksudnya memang ada kondisi misalnya perempuannya ingin maju tapi bisa jadi masyarakatnya nggak percaya karena hal seperti itu juga. Jadi ini persoalannya ada pada trust juga gitu. Budaya, betul, seperti budaya itu juga. saya pikir. Maunya budaya bagaimana gitu? Ya kepercayaan terhadap perempuan itu bisa jadi mungkin masih rendah gitu kan, karena kalau saya lihat ya sekilas mereka berpikir kalau perempuan itu kan perannya ganda, sudahlah lebih banyak fokus di domestik aja. Nah, bisa domestik atau kalau di bidang profesional tertentu gitu kan. Tapi di bidang politik itu kan multitasking gitu, perlu banyak yang dikuasai, harus bisa menguasai public speaking segala macam, kemudian terkait dengan bidangnya ada di komisi berapa gitu kan, seperti itu. Jadi trust dan juga mungkin budaya kita untuk mempercayai para perempuan masih dipertanyakan kalau saya lihat seperti itu. Baik, kembali saya ke Mbak Ning. Mbak Ning, ini apa betul apa yang disampaikan oleh Mbak Ida tadi ya, bahwa ini persoalannya adalah persoalan trust, kepercayaan ya kepada perempuan itu karena berbenturan dengan budaya kita. Apa karena budaya kita adalah budaya patriarki ya? Semua serba harus laki-laki itu gitu ya. Jadi sudahlah perempuan ranahnya di sektor domestik saja gitu. Mbak Ning, ini persoalan trust katanya Mbak Ning. Ya, terima kasih. Jadi begini Mas Apip, tadi yang disampaikan Mbak Ida itu betul, karena kita juga kata Mas Apip juga masih ada budaya patriarki. Untuk itu karena memang ini hak, yang terpenting kan tidak melanggar. Makanya di tiap-tiap partai politik itu kan ada badan otonom yang khusus perempuan. Seperti mungkin saya yang sebutkan. membidangi perempuan ya. Saya di Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu ada perempuan bangsa. Perempuan bangsa. Mungkin kalau kayak di NU fatayatnya lah. Pokoknya ada lah setiap partai itu ya. Di Mbak Ida juga ada. Itu di bidang perempuannya Mbak ya, gitu kan. Di Gerindra seperti Gerindra Pira gitu ada. Kebetulan di Jawa Barat memang ketua perempuan bangsanya saya. Saat baru dilantik terpilih menjadi anggota dewan di Provinsi Jawa Barat, langsung saya diminta oleh partai untuk menjadi orang pertama di perempuan bangsa di Jawa Barat. Ya mau tidak mau sebagai kader partai harus bisa. Kemudian di setiap kabupaten kota ada KPPI ya. Akhirnya ya kalau KPPI sendiri, kalau KPPI itu Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Itu dari gabungan semua partai. Iya kan setiap itu kan ada gitu ya. Ini harus terbentuk. Jadi ini untuk memberdayakan di internalnya perempuan juga ada. Artinya di situ supaya bener. Terus harus memotivasi. Ini kan makanya partai-partai seperti kemarin saya ngisi materi untuk peningkatan kapasitas supaya kita perempuan jangan hanya dibilang menuntut saja. Ternyata masyarakat belum percaya atau enggak sih perempuan. Ini makanya di internal partainya juga di organisasi perempuannya, KPP juga, KPP itu Kaukus Parlemen Perempuan yang sudah di Dewan Perempuan ini terus mendorong karena punya hak budget gitu kan untuk memberikan anggaran untuk pelatihan khusus perempuan untuk meningkatkan kapasitas. Anggaran yang berbasis supaya gender karena sekarang memang betul masih sangat nyata lah. Anggaran yang masih bias gender ya Mbak Ida, hukum juga yang bias gender gitu. Ini kan harus makanya untuk tadi yang dirisaukan oleh Mbak Ida juga karena memang ini masyarakat juga belum percaya nih gitu kan. Jangan-jangan perempuan mampu atau tidak. Sebelum melangkah ke sana nanti di proses calon anggota legislatif supaya nanti menjadi
calon sudah siap. Ini juga kan pembelajaran untuk kampanye. Bukan hanya mendadak politik Iya, jangan. Ini yang kemarin terjadi kan seperti Instan, itu. ya? Jadi Instan. kita siapkan, makanya di kabupaten, kota sejabar itu seperti saya perempuan bangsa sudah terbentuk semua kepengurusannya. Ini menyiapkan supaya di kabupaten juga nanti umpamanya seperti saya Kabupaten Cirebon dulu, dapil saya dulu sebutnya dapil 7, sekarang dapil 5, perempuannya 3. Sama saya pun nggak kenal Mbak Ida, padahal dia orang situ loh. Karena dia belum masuk ke struktur, belum pernah ada pendidikan politik. Akhirnya kan untuk kampanye kan ketemu ini, pembelajaran awal prolog, cara menyampaikan dengan masyarakat. Ya dia masih kikuk, apalagi punten ya. Mungkin belum pernah juga ikut organisasi. Jadi ini kita siapkan Mbak. Jadi terus kita mendorong, saya juga kemarin buat instruksi, mudah-mudahan diikuti juga oleh yang lain. Artinya semua partai politik, DPC, PKB harus ada slot minimal 2 kali untuk mengadakan kapasitas building atau kapasitas pendidikan politik untuk perempuan menuju 2024. Yang khusus perempuan. Nanti yang berikutnya dilibatkan ketua partainya yang laki-laki. Jadi tujuannya ketika terpilih supaya bukan hanya pelengkap saja betul, jangan sampai nanti buat begitu jadi kuantitasnya dipenuhi nih. Oh iya jadi karena punten ya Mbak Ida, Mas Habib dengan suara terbanyak itu sebenarnya semuanya berpeluang. Tidak hanya yang pandai bicara, tidak hanya dia yang aktif organisasi, yang punya uang juga menjadi pemenang. Tapi begitu jadi, bukan hanya kualitas tapi isi tas. Tapi begitu jadi akhirnya di sana tuh kata teman-teman laki kan dulu gitu. Anggota dewannya sudah terpenuhi 30% Mbak Nining. Dari 50 itu kan kita pernah 17 punya anggota dewan perempuan Kabupaten Cirebon. Tapi bukan yang murni, memang hasil dari PAB 2 orang Mbak Ida. Hasil murninya mendapatkan kita 30%, 15. 17 perempuan. Coba kayak teman-teman laki-laki itu udah dipenuhi 30%-nya lebih juga. Ternyata yang bunyi satu saja, ya maksudnya ke saya. Ini kan tamparan benar. Iya, berarti saya juga nggak sukses. Saya sempat merenung, berarti saya nggak. Padahal ya saya akhirnya berusaha memang sebelum ada penyampaian seperti itu dari teman-teman laki-laki juga sebagai pemanis aja, pemanis ruangan kan ini tamparan. Saya beli buku public speaking karena terus terang memang bagaimana mau menyampaikan di forum kalau dia juga belum pede. Oke, baik itu ya. Nah ini nih Mbak Ida ya. Menurut Mbak Ida sendiri ini tadi menyambung juga dari Mbak Ning ya. Pernah Kabupaten Cirebon memiliki 17 anggota DPRD. Pokoknya ini lintas partai ya. Ini 17 ya. Kemudian juga di kota setiap tahunnya juga merangkak naik perempuan ya. Kabupaten kemudian di eksekutif juga saat ini kan. Nah menurut Mbak Ida apa ini juga kesadaran dari kaum perempuan itu sendiri juga sudah ada, akhirnya mau juga dia aktif di sektor publik gitu kan, apalagi di eksekutif misalnya kota Cirebon, Kabupaten Cirebon juga ini orang nomor 2-nya perempuan semua gitu kan. Kemudian juga Mbak Ning juga pernah jadi wakil ketua DPRD Kabupaten, di kota juga pernah Ibu Eti Herawati juga. Ini menunjukkan perempuan-perempuan itu kan juga tidak bisa kita underestimate, dianggap remeh gitu. Mbak Ida. Betul ya. Kalau peluang atau tadi ya kesempatan tadi ya tentu ada ya, dan juga misalnya perempuan apakah punya keinginan untuk terus ini di politik tentu gitu ya, dan memang trennya kelihatannya memang naik Mas Afif, meskipun tadi yang masih peringkat yang kesekian gitu ya di Asia Tenggara seperti itu gitu, tapi tadi yang Mbak Ning paparkan gitu bahwa ternyata dari kuantitas yang banyak itu jadi kritik juga gitu kan, yang tadi bisa jadi mungkin ke saat maju bukan dilihat dari tadi ya kualitas atau kemanfaatan perwakilan anggota dewan yang ada gitu kan, seperti itu gitu. Jadi itu yang justru membuat tadi kalau kita bicara trust, kita bicara akan memilih kembali ke depannya gitu ya, itu jadi catatan gitu kan. Kalau semuanya kayak Mbak Ning gitu kan, nah misalnya atau banyaknya kayak Mbak Ning gitu misalnya kayak gitu, nggak usah semuanya lah gitu ya, misalnya gitu kan, yang bisa memang mewarnai lah ya, betul gitu kan. Jadi mungkin itu yang kita harapkan tadi ya, jadi peningkatan kapasitas itu tentu perlu gitu sejak mereka akan tampil, kemudian juga misalnya ketika sudah terpilih pun tetap harus tingkatkan seperti itu kelihatannya. Baik. Oke ya, tahan dulu nih Mbak Ida dan juga Mbak Ning, saya baca nanti beberapa WhatsApp yang masuk. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini.
Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan saya baca ini beberapa WhatsApp yang masuk diantaranya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, Ibu Yuningsi dan Ibu Ida. Dan ini pengalaman yang WhatsApp ini ketika dicalonkan katanya, padahal saya itu tidak ingin. Akhirnya untuk memenuhi agar partai itu memenuhi syarat, katanya itu mungkin 30% itu ya, akhirnya saya maju. Makanya saya maju itu tidak all out, katanya hanya tertera foto dan juga nama saja, karena ini untuk memenuhi syarat saja. Bagaimana pendapat dari Ibu Yuningsi dengan Ibu Ida? Katanya ini hampir setiap partai yang saya tahu begini itu ya. Ini langsung dijawab saja, silakan Mbak Ida. Dipaksa ya. Iya. Iya, memang kalau dipaksa nantinya nggak maksimal gitu, nggak optimal. Saya pikir memang sebaiknya memang tidak yang seperti itu ya gitu. Mungkin tadi Mbak Ning juga memaparkan gitu bahwa memang sebenarnya banyak juga kan perempuan-perempuan yang punya keinginan untuk menjadi wakil di parlemen gitu kan, seperti itu, tapi tidak diberikan ruang. Misalnya ini yang malahan tidak ingin dipaksa gitu ya. Memang ke depannya tadi ya yang saya paparkan gitu bahwa penempatan calon anggota dewan yang dari setiap partai ya? Ya, setiap partai itu ya tadi gitu menimbang juga gitu bahwa memang tidak hanya asal mengambil perempuan sebagai pelengkap tadi gitu, seperti itu gitu. Saya pikir jadi memang kalau nggak mau ya cari yang mau gitu kan, seperti itu. Tapi masalahnya memang kadang ya itu juga ya dilema juga, mungkin memang di satu parpol banyak gitu kan, tapi parpol lain mungkin nggak ada karena memang partainya juga nomor yang keberapa gitu ya, yang seperti itu. Baik. Gitu. Ini satu lagi WhatsApp yang masuk ya, nih untuk Mbak Ning nih ya. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Nah ini dari pemirsa ini dari kota Cirebon Mbak Ning ya, tepatnya di Harjamukti kota Cirebon, juga menginginkan jika setiap partai politik itu menempatkan wakilnya, mungkin ini untuk perempuan nih Mbak Ning ya, sesuai dengan dapilnya ya. Jangan sampai dapil dia orang dapil 1 dicalonkan di dapil 3 dan seterusnya. Ini yang akhirnya membuat si calon perempuan itu katanya tidak memahami daerahnya atau dapilnya. Terima kasih. Mbak Ning, silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih. Baik, sudah ada WhatsApp yang sudah masuk ya. Tadi mungkin saya juga agak menanggapi tadi yang pertama ya, walaupun sudah disampaikan oleh Mbak Ida. Silakan dilengkapi. Betul, kita makanya semua badan otonom perempuan ini di masing-masing partai secepatnya membentuk, karena tidak ingin terjadi lagi seperti itu. Sebagaimana prolog tadi yang saya sampaikan, ya kalau mungkin Harjamukti, kalau kota kabupaten agak dekat ya. Ini kan yang di provinsi. Saya di sini Cirebon, Jabar 12, tiba-tiba calon perempuannya dari Sukabumi, dari ini kan sama sekali enggak. Kalau memang satu pihak memang menguntungkan calon perempuan yang ada dari, contohnya saya lah. Tapi saya nggak menginginkan seperti itu. Saya juga yang protes Mas saat itu. Ini harusnya memang nggak ada yang dari Cirebon. Tapi memang jawabannya karena waktu itu memang badan otonomnya belum semua digerakkan. Makanya setelah saya dilantik, tidak hanya di partai saya minta ke semua di Jawa Barat digerakkan badan otonom itu, supaya nanti calonnya jangan hanya ambil gitu kan. Sekarang harus wajib calon itu urusan jadi atau tidak jadi, artinya kita ikhtiar, sudah ada catatannya, tapi kita profesional lah gitu. Jadi kalau perang itu benar-benar perang berhadapan-hadapan yang profesional, kompetitornya itu gitu kan, tidak ya nggak imbang lah, seperti saya kemarin nggak imbang, saya sudah pede aja Mas Apip, hanya saya yang jadilah gitu kan. Pasti jadi nih. Gitu kan, kalau belum tahu, bener ya, alhamdulillah. Yang kedua, betul Mbak tadi yang di 2019 dapat suara berapa gitu Mbak Ning? Saya 2019 itu saya dapat 58.000 ribu ini DPR RI nanti ya. Tapi memang yang dominan saya di Cirebon. Di kabupaten ya? Di Kabupaten Cirebon, karena saya kan di bawah Mas Apip terus, artis lokal. Jadi dengan seperti ini juga termasuk kan ini
kampanye gratis gitu, ya, artinya ini dalam tanda memperkenalkan. petik dan ini menguji kemampuan perempuan juga ini kan. Itu makanya untuk yang pertanyaan kedua, saya setuju sekali dan harus Mbak, makanya ini teman-teman perempuan terutama yang diamanati untuk menjadi orang yang terdepan di badan otonom di masing-masing partainya, ayo jangan diem. Kita sudah diberi ruang, secepatnya lobby teman-teman partainya harus ada bimbingan teknis atau BIMTEK untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Di situ kan nanti ada belajar bicara bagaimana kampanye cara menghadapi orang. Coba kalau kita umpamanya udah dicalonkan Mbak Ida ya 2024, kalau saya percaya betul Mbak Ida kapasitasnya, bahkan waktu itu saya bilang Mbak Ida nih yang masuk gitu kan. Kita pernah dalam suatu ketika sama-sama pemula. Saya dengar ya. nanti ada kayaknya Mbak Nin jadi ada juga ya. Ya amin saya bilang, makanya saya kaget begitu ini. Jadi itu ini juga kapasitas dalam arti warming up. Iya, pemanasan ya. Iya, kita bicara, ketemu dengan masyarakat gitu. Jangan sampai nanti baru assalamualaikum kita memaparkan, tahu-tahu ada yang ini kan ujian juga, ada yang stuck, udahlah nggak udah berhenti aja. Yang penting masyarakat sih, enggak, jangan bicara banyak, jangan bicara program nanti. Yang penting uang. Nah kayak gitu sudah baper kan. Tapi kalau sudah ditempa dulu dengan adanya pendidikan politik, nanti akan menghadapi masyarakat seperti ini. Maksudnya begitu ya. Jadi saya juga nanti DPW Perempuan Bangsa ini Mbak Ida, nanti karena di internalnya ya sekalian halal bihalal, hari Senin itu saya akan mengadakan konsolidasi dengan pendidikan politik untuk perempuan. Baik. Ini satu lagi ya, yang masuk nih. Selamat pagi Cirebon, katanya ibu-ibu yang ada di studio ini dari Indramayu nih ya. Ini dari Indramayu, tepatnya dari Karangampel, Indramayu ya. Perempuan juga kan? Iya, ini sepertinya perempuan nih yang WhatsApp ya. Kebetulan saya juga aktif di luar rumah, maksudnya di publik nih ya. Ya, kebetulan saya juga aktif di desa, kecamatan ya. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu betul adanya, bahwa perempuan harus meningkatkan kemampuan diri ya, kemampuan diri. Caranya apa? Harus aktif dan juga aktif di berbagai kegiatan-kegiatan katanya ya. Nah, persoalannya kenapa di saat pemilu legislatif yang mengharuskan adanya perempuan, terkadang partai politik itu emong katanya untuk menempatkan caleg-caleg perempuan yang memiliki kemampuan di dapil itu. Apakah ini ada strategi lain dari elit-elit politik? Beda. Maunya elit politik mungkin di partainya ya. Itu. Kalau bicara strategi ya yang tadi saya sempat paparkan itu ya. Jadi setiap parpol kan punya mekanisme yang unik ya, ada kebijakan yang unik, dan juga mungkin ada satu parpol yang memang memberikan ruang yang besar untuk badan otonomnya gitu kan. Ada juga mungkin yang ya pokoknya ya kayak gitu, eksklusivitasnya, patriarkinya tuh masih banding mungkin merasakan gitu. Sangat. Ya seperti itu kan. Nanti mungkin bisa bercerita gitu. Jadi ya memang itu yang harus dirubah ya kalau saya pikir gitu. Jadi memang minimal di tingkat partai politiknya dulu gitu kan, memberikan kesempatan pada mereka yang punya kapasitas, punya kemampuan, yang memang keterpilihannya, peluangnya itu tinggi gitu, seperti itu. Bukan hanya memenuhi 30% kuota, kemudian juga hanya untuk gula-gula, bunga-bunga saja, seperti itu. Saya pikir itu kalau kita punya concern yang sama untuk bisa meningkatkan partisipasi politik perempuan, saya pikir. Iya, Mbak Ning, dilengkapi Mbak Ning. Ini berkaitan dengan apa maksudnya di Partai Mbak Ning begini tidak gitu ya? Iya kan? Karena mungkin bisa saja ngambil dari luar, padahal ini punya potensi jadi gitu kan. Tapi partai katanya tidak menghendaki kalau hal begitu tuh. Ya ini makanya kan terus terang ada seperti itu. Sentimental seperti itu ada. Makanya kita kan saat kita ini sudah ada banomnya, kita terus menuntut, menyuarakan, bahkan kita tidak hanya nanti memenuhi kuota 30%. Untuk dapil pun, saya ini Mbak Ida Punten, saya kemarin memberi materi di teman-teman KPPI se-Jawa Barat, dengan KPP juga ada dari organisasi partai lain, karena kalau KPPI kan PNS perempuan juga ada. Barangkali nanti dia yang purna ingin masih tetap mengabdi, berdedikasi untuk masyarakat, silakan ikut ke partai politik manapun gitu kan, nggak apa-apa. Pokoknya posisi kita dimanapun yang terpenting kita khairunas anfa'uhum linnas, kita bermanfaat untuk masyarakat ya Mbak Ida. Partai politik itu indah. Saya kenapa bersemangat Mas Afif? Karena
untuk membantu masyarakat secara real artinya di sana, di tataran kebijakan. Jadi begini, harus menuntut tidak hanya 30% dikelabui oleh teman-teman pengurus partai, terutama yang laki-laki, 30% memenuhi dia aja, menyelamatkan dia. Tapi kalau saya minta juga 30% juga untuk ditempatkan nomor cantik di setiap nomor dapil. Sepatu ya? Bukan. Contohnya Kabupaten Cirebon itu ada 7 dapil. 30% itu kan harusnya 3 ya, 3 dapil nomor 1 atau 2 perempuan. Jadi jangan sampai dininabobokan Mbak Ida, Mbak Bib. Pokoknya ada sistem jiper. 1, 2, 3 perempuan. Perempuan itu tidak harus di 3, bisa nomor 1, bisa nomor 2. 4, 5, 6, 6-nya perempuan. Jangan seperti itu. Jadi, nah jiper juga harus. Terus ini dapil Mas Apip ini mudah-mudahan teman-teman ketua partai juga melihat. Dan sudah menyaksikan juga ya. Artinya ada 30% nomor cantik di dapil itu. Kabupaten Cirebon harus ada semua partai nomor cantik untuk perempuan 2 dapil lah. Harus ada lah ya. Baik. Harus. Oke, tahan dulu ya Mbak Ning dan Mbak Ida dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir ya, saya masih membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, silakan di 0231 4821 38. Atau pemirsa bisa memberikan pendapat dan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Banding 2024 tinggal beberapa bulan lagi nih hitungannya ya. Nah ini menurut Banding bagaimana nih untuk perempuan-perempuan yang memiliki hasrat ingin misalnya ke gelanggang politik nanti di tahun 2024. Harusnya seperti apa Banding? Kewajiban saya ya, tidak hanya saya sebagai anggota Dewan, tapi saya juga harus membawa teman-teman tidak egois gitu. Karena saya yang diamanati sebagai wakilnya mereka, juga saya sebagai ketua perempuan bangsa yang membidang langsung perempuan ini harus. Makanya kita berusaha nanti terus mengadakan bimbingan teknis, meningkatkan kapasitas. Ini untuk di internal, di eksternal juga kita terus sudah menganggarkan dari KPP, Kaukus Parlemen Perempuan dengan KPPI, Kaukus Perempuan Partai Politik, politik keseluruhan ini, jadi umum. Artinya ke depan kita jangan hanya berangan-angan, jangan hanya 30%, 30% aja susah banget gitu Dari 575 DPR RI aja kan cuma 118 Mbak, cuma 20,5. Kami di Jawa Barat yang murni hasil dari pemilu itu 20%, 24. Sekarang PAW nambah 2 orang jadi 26. Artinya perempuan di politik itu kan ada yang kena musibah, ada yang diuntungkan. Tapi kan kita bukan berarti kita harus duduk punya jabatan mendoakan yang tidak baik gitu kan. Nanti Mas Apip, ini kan Agustus baru kita tahu partai-partai mana yang lolos gitu kan, yang jadi peserta pemilu. Artinya kalau nanti sudah jadi caleg, ini kebiasaan di kami, tapi mungkin ke partainya Mbak Ida juga sama gitu kan, partainya PDI juga mungkin sama. Ada itu BIMTEK di calon anggota legislatif itu. Artinya nih perempuan sudah ditempatkan nomornya nih, karena sekarang manakala sudah DCS tidak rubah ke DCT itu. Jadi nggak boleh banyak perempuan nanti diganti-ganti. Sudah, kita sih inginnya pokoknya ada 30% dapil ya, enggaknya harus 30% lah, kita nanti apa 20 yang perempuan diberi nomor cantik, karena itu kebanggaan juga. Perempuan dikasih nomor 3, 6, 9, 12 yang sepatu gitu kan. Itu Mas, jadi nanti ada BIMTEK juga. Terus mudah-mudahan kita jangan putus asa perempuan. Katanya iya kan, terus faktor keuangan juga betul karena kita kan ngikuti suami gitu kan. Yang pemula juga saya tapi artinya bukan satu-satunya uang. Kalaupun uang untuk segala-galanya tidak bagi saya. Kalau kita sudah banyak kayak Mbak Ida, sudah banyak uang di masyarakat. Bukan segala-galanya ya. Saya calon pertama punya apa Mas Apip? Enggak, saya hanya aktif di kegiatan. Artinya teman-teman dari sekarang ayo berkontribusi, bukan berarti ria, membantu masyarakat dengan baik, dengan ikhlas itu pasti akan ada pahalanya di belakang gitu. Itu jadi yang dilakukan ya sekarang kita berjibaku untuk terus pendidikan, meningkatkan kapasitas. Pendidikan tidak hanya di politiknya, artinya ayo perempuan harus melakukan seperti apa menuju 2024. Ini yang sedang saya lakukan. Itu ya, baik, ini ada WhatsApp untuk Mbak Ning ya. Semangat maju ke 2024 Mbak Ning. Maju terus perempuan bangsa. Ini dari Olis katanya. Halo, iya. Mbak Ida. Saya, Mbak Ida. Ini 2024
2024 tinggal menghitung bulan ya. Ini menyambung dari Mbak Ning tadi ya, perempuan yang memiliki keinginan, yang memiliki cita-cita ingin terjun ke dunia politik, ini harusnya apa menurut Mbak Ida? Atau memang harus meningkatkan kapasitasnya, kapasitas building tadi yang disampaikan Mbak Ning, atau menurut Mbak Ida ngikutin kemana partainya atau bagaimana sih menurut Anda Mbak Ida? Iya. Baik Mas, kalau concern saya kan di dunia akademik ya, salah satunya memang tentu tadi peningkatan kapasitas gitu kan. Jadi kalau di kami itu ada riset-riset, ada pelatihan-pelatihan yang memang diselenggarakan oleh beberapa konsorsium perguruan tinggi gitu ya, yang tadi Mbak mungkin tidak hanya dari partainya, tapi juga kayak pelatihan dan BIMTEK itu dari misalnya kami gitu, karena memang di awal saja untuk bisa meningkatkan semua, kalau kita kan tidak hanya di buat perempuan politik gitu atau orang-orang yang ingin berkiprah di sana, tapi semua perempuan seperti itu. Biasanya kalau dekat-dekat masa-masa pemilu ya itu lebih ditingkatkan seperti itu gitu. Jadi memang kita punya concern ke sana gitu, dan saya pikir lewat beberapa kegiatan pengabdian dan lain sebagainya itu perlu sekali gitu kan. Jadi kita bareng-bareng gitu loh, tidak hanya dari partai politik gitu kan, tapi juga di dunia akademik, di yang lain kita punya tanggung jawab yang sama buat bekerja sama meningkatkan partisipasi perempuan di kancah politik dan di berbagai macam bidang. Perempuan juga ini saat ini harus mulai mengenalkan dirinya ketika misalnya di 2024 akan maju nih. Mulai mengenalkan dirinya ke masyarakat, terjun ke masyarakat? Tentu, sebenarnya kalau saya tadi highlight yang Mbak Ning bilang tentang kemanfaatan gitu, bahwa kan kita tuh yang terbaik adalah yang bisa bermanfaat gitu kan. Jadi sebenarnya dalam hal apapun kita tuh harus bisa memberikan manfaat. Jadi di panggung manapun gitu, seperti di panggung sosial, panggung masyarakat, panggung politik gitu kan. Jadi tunjukin aja dulu bahwa kita punya kapasitas, nanti mau berkembang ke dunia politik di yang lainnya, saya pikir akan lebih mudah seperti itu. Walaupun nanti Mbak Ning jangan sampai juga ada anggapan, wah ini sih anak harap mudun-mudun ya. Iya kan? Iya kan Mbak Ning begitu kan? Iya kan, ada kan yang bilang begitu Mbak Ning? Tapi alhamdulillah ya, karena saya mungkin ketiga ini ya, keempat kalau nanti partai mengamanatkan saya mencalonkan lagi, sudah terbiasa melakukan itu. Oh, kalau sudah terbiasa masyarakat juga sudah biasa gitu. Biasa. Iya, jadi makanya berbeda dengan yang mendadak. 2000 itu yang instan itu yang susah. Yang instan. 2009 saya menuju 2009 itu kan mereka juga nggak kaget. Ya akhirnya kan mendukung gitu kan. Iya, sudah ada yang diberikan. Banding sudah ada yang ini. diberikan. Sebelumnya juga sudah kita aktif di berbagai kegiatan. Makanya kita jangan dulu menuntut masyarakat untuk membantu kita, artinya kita minta hak kita memberikan dulu aja gitu. Betul. Yang sekecil apapun, yang penting bisa manfaat untuk masyarakat. Dulu saya mengaterkan mereka yang akan melahirkan sebelum jadi dewan. Itu tuh. Ketua Fatayat itu. Jadi itu mobil saya itu carry. Mobil saya itu carry Mbak Ida. Mobil saya itu carry. Orang sampai bilang itu bukan mobilnya Mbak Ning, mobil Fatayat gitu kan. Karena mengantarkan. Jadi itu saya pikir yang penting bisa memberikan dulu. Dan sayang sekali Mbak Ning, Mbak Ida usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Mbak Ida, closing statement silakan singkat saja untuk pemirsa di rumah, terutama untuk kaum perempuan nih yang akan terjun ke politik. Silakan Mbak Ida. Saya berharap para perempuan yang akan terjun ke dunia politik kelak bisa menunjukkan kapasitasnya, kemampuannya, kompetensi terbaiknya, sehingga bisa memberikan manfaat yang jauh lebih baik, lebih luas kepada masyarakat dan juga kepada bangsa ini. Oke, Mbak Ning, silakan Mbak Ning. Terima kasih. Closing statement mungkin jadi untuk perempuan kita ya, kalau memang moto hidup saya memang khairunas anfa'uhum linnas, apalagi ini perempuan, karena perempuan itu sangat bisa. Perempuan itu bisa bekerja dengan baik. Jangan berputus asa, ayo mangga untuk 2024 disongsong dengan baik gitu kan. Uang bukan segala-galanya gitu ya. Jadi perempuan sangat bisa untuk membantu masyarakat, itu adanya di tataran kebijakan itu juga lebih maksimal, membantu secara real.
gitu. Oke, itu ya Mbak Ning. Mbak Ida, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah berinteraktif lewat WhatsApp ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.